Kenapa biasanya hewan kurban saat mau disembelih menangis? Hewan itu enggak selalu ya. Tapi ada beberapa itu yang punya mata. Kalau manusia itu punya mata hati apa ya? Insting. Hewan itu insting. Jadi hewan itu enggak punya pikiran, otak ada. Otaknya sapi enak, otaknya wedhus enak dimaem. Tapi isi otaknya kosong. Nah, kalau manusia isinya adalah akal. Jadi akal dengan otak beda. Akal itu adalah isinya otak. Otak itu wadai, gitu loh. Kayak hati. Hati itu apa hati itu? Hati itu isi. Wadai apa? Jantung. Gitu. Jadi jantung di sebelah kiri sini, ini ada tulang rusuk. Nah, di balik tulang rusuk itu ada jantung di sebelah kiri. Jadi itu jantung itu isinya namanya hati. Hati itu masih ada isinya lagi yang di dalam namanya ruh. Nah, itu. Terus gini, hewan itu tidak dikaruniai akal oleh Allah. Yang dikasih akal cuma manusia. Tapi kenapa seolah-olah hewan itu tahu kalau mau dimatikan, mau disembelih. Tapi enggak semuanya, ya. Sing ono kene gak ono sing nangis. Lah ngene video-video lho YouTube. Itu biasanya hewan yang nangis kalau mau disembelih itu sudah dekat dengan juragani. Jadi wis disayang ambil juragani, dia juga sayang dengan juragannya. Kemudian ada semacam insting, memang insting itu kepekaan. Kalau kita bilang apa, indra keenam. Jadi diberikan indra keenam oleh Allah, dia tahu kalau dia mau disembelih. Bukan disembelih matinya, tapi disembelih karena berpisah dengan juragani sing ngrumat. Ngono lho. Dadi lek ngrumat angger dipakani tok. Gak sampai sayang, tapi dipakani ambek dilus-lus, didusi, dirumat. Nah, itu. Golek loro titik ditambakno, loro titik digolekno tombone, mbok dijamoni, mbok diapakno. Hewan yang semacam ini nanti kalau mau berpisah dengan juragannya, itu susah sekali. Makanan, setiap makanan, baik itu makanan semacam beras, jagung, dan lain-lain, atau apapun lah, yang halal, ya, makanan yang halal, kemudian kamu mau makan, itu baik itu jajan, makanan jajan ya, kayak ciki, atau mungkin apa saja, kalau mau dimakan, kamu mau makannya itu pakai bacaan bismillah. Itu makanan berdoa kepada Allah. Jangan dikira makanan itu benda mati, kamu makan seenaknya, terus dia juga diam. Makanan itu enggak respon sama sekali. Tidak. Tapi makanan itu punya insting. Baik itu nasi, jagung, tempe, tahu, daging, termasuk daging hewan yang disembelih kayak ayam, bebek, terus ikan, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain yang halal itu kalau mau dimakan, yang makan ini bilang dulu Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ditambah dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar. Maka makanan ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah aku ini keberkahan bagi yang makan. Dan ampunilah dia. Lha enak. Didongakno panganan. Dadi saben puluhan utawa saben sendok lek pan gawe sendok. Saben sendok makanan yang akan masuk. Kemudian kamu ucapkan bismillah, masih ambek
Bismillahirrahmanirrahim atau tidak muni bismillah tok. Nyendok siji wis mari kene entek kate nyendok maneh bismillah maneh. Itu saben makanan yang masuk atau minuman kamu teguk, kamu minum sekali bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu taruh, terus mau minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Minuman apapun, air putih, air teh, atau apa itu botol-botolan atau susu atau apa, itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku makanan yang membawa berkah-Mu kepada yang makan aku dan ampunilah dia. Lha enak. Ping pira dongane ku Mang? Sak sendok didongakno, sak sendok didongakno. Engko ngombe ya ngono. Sak glekan didongakno, sak glekan didongakno. Karena setiap glek ini kamu baca bismillah gitu. Jadi makanan atau minuman itu juga akan mendoakan kamu ngerespon. Termasuk sapi dan kambing, ayam dan sebagainya. Kalau kamu ini ngerumat dengan kasih sayang, maka dia bukan susah karena mau disembelih, tapi susah berpisah dengan tuannya, dengan jeraganya gitu. Jadi nangisnya itu bukan karena disembelih, karena dia senang, makanan minuman itu senang kalau dimakan orang-orang beriman. Malah dia senang. Sapi urip mau dibelai, mati kan? Ku malah senang sapi ini karena dimakan oleh orang beriman. Dia menjadi darah dan dagingnya orang beriman, maka kalau orang beriman ini masuk surga, dia juga ikut masuk surga gitu loh sapi itu. Rasamu gak duwe angen-angen ngono ta? Masih sapi. Itu ya. Jadi senang dimakan oleh orang-orang beriman. Siapakah raja yang mempunyai 100 istri? Raja Daud. Nah, Nabi Daud itu. Nabi Daud itu diberikan apa mukjizat oleh Allah. Suaranya itu bukan hanya merdu, tapi juga menggetarkan. Sampai burung-burung kalau terbang kemudian mendengar suara Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur, apalagi berzikir kepada Allah, maka burung-burung itu berhenti. Mendekat nang Nabi Daud, mendengarkan suaranya Nabi Daud. Pohon-pohon bisa mentiung ini. Karena tunduk mendengarkan zikirnya Nabi Daud. Sampai gunung itu meleleh. Loh, kurang apa? Suaranya Nabi Daud bukan hanya merdu, enak didengar, tapi juga berwibawa. Itu. Anaknya Nabi Daud malah akeh. Nabi Daud cuma 100. Anaknya piro? Nabi Sulaiman anaknya piro? 500. Ya opo carane? Wis gak jadi pikir. Kekuatannya juga Nabi Sulaiman tuh diberikan kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Jadi nggak usah heran lek bojone akeh. Karena kekuatannya, ilmunya juga diberikan banyak oleh Allah. Apa hukumnya sholat 2 rakaat saat asar? Saat asar, sholat 2 rakaat sebelum asar, bukan saat asar ya. Sebelum asar, sebelum sholat asar. Nah, sebelum sholat asar, bukan sebelum asar loh ya, jangan keliru. Sebelum sholat fardu asar, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang diperkuat, kedudukannya itu hampir-hampir menyerupai fardu atau wajib. Jadi eman-eman kalau kamu sholatnya telat, datangnya telat ke masjid, tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum asar.
eman-eman. Jadi pahalanya besar sekali. Jadi kalau kamu cuma 2 rakaat tapi rutin dan ikhlas karena Allah, nggak kepingin dipuji kancane, nggak wedi dilokno uwong, nggak kepingin dialem, nggak kepingin macem-macem, cuman karena Allah, maka Allah akan sayang kepadamu. Kalau itu rutin. Ya. Ben pengen krungu abal yang ngrungokno, yang ngunekno radio, pengen wis ndang-ndang budal. Apa maneh sing luwih apik maneh lek pean sadurunge iku wis ro jame. Iki 2:30 wis dilungkas aku kudu atus-atus. Nah, karena asare jam 3 kurang 7 menit. Jadi berarti lek 2:30 pas apa mari nyetel radio iku pengen eling. Oh, aku kudu ndang budal. Terus budal nang kene lungguh ya baik yang jajan, dulinan, lek durung adzan, gak apa-apa, wong durung adzan. Iku terus bareng wis adzan, mari adzan, terus sholat sunat 2 rakaat. Maka itu menjadikan Allah sayang kepada kami. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah itu menjaga hamba itu. Kati kecelakaan gak sido. Utawa lek kecelakaan, ya kecelakaan tapi mek titik, gak sampai parah. Ngono jadi dijaga oleh Allah. Kati dianu wong gak sido. Wonge disadarno ambek Allah. Utawa wonge dikai kerepotan apa. Utawa wonge digawe lali. Jadi utawa wonge digaesakaken. Itu kalau Allah sayang. Kate apa iku butuh rezeki kok rada repot. Allah mudahkan rezeki itu cedekno. Itu. Engko nilai-nilai. Telek becek itu enggak najis. Ya, beda dengan telek kucing. Telek kucing najis. Nah, terus bagaimana dengan kambing? Kambing juga gak najis. Kenapa gak najis? Karena hewannya boleh dimakan. Hewan yang haram dimakan itu hukum kotorannya, baik itu kencingnya atau beraknya itu najis. Tapi kalau yang bisa dimakan tidak najis. Cuma masih ada ulama yang mengatakan jenenge telek iku ya tetep najis. Itu ana sing ngono, tapi abang nggoceli sing gak najis. Karena bagaimana kalau hewan itu dihukumi, telek itu dihukumi najis dari hewan yang boleh dimakan? Kan bertentangan. Berarti hewan itu membawa najis, ya kan? Kayak sapi barang nggo najis lah. Lah lek nggo najis, ya gak oleh dimakan lah. Dagingnya itu. Jadi apa hukumnya sholat 2 rakaat sebelum asar sunnah muakkad. Sebutan Nabi Nuh. Sebutan Nabi Nuh iki apa ya? Di dalam Quran itu Nabi Nuh termasuk seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu masuk apa? Ulul azmi. Jadi ulul azmi. Jadi ulul azmi itu orang yang sabar, orang yang berilmu dan sabar tahan ujian. Bagaimana Nabi Nuh tidak sabar? Umurnya Nabi Nuh piro? 1050. Umurnya Nabi Nuh 1050 tahun. Putra piro saiki? 10 kurang 1000 490 ya dibanding Nabi umurnya Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh menginjak dewasa diangkat Allah jadi Nabi dan Rasul, itu Nabi pertama. Kemudian oleh
Allah ditugasi untuk berdakwah di kaumnya. Terus apa yang terjadi di kaum Nabi Nuh? Nabi Nuh malah diolok-olok, malah dikira orang gila dan sebagainya. Jadi yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar menurut kaum Nabi Nuh. Itu berdakwah Nabi Nuh itu selama mulai umur 45 sampai hampir meninggal itu berdakwah selama berapa? 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Danio ya. Lho ngono iku oleh umat nek 40 judul. 950 tahun oleh umat mek 40 jodoh, berarti 80 orang laki perempuan. Sedangkan Nabi Muhammad baru 1 hari sudah dapat berapa orang? Berarti Nabi Nuh selama 1 tahun itu cuma berapa orang? Kalau 900 tahun cuma 3 orang. 1 tahun cuma ada pengikutnya 3 orang. Itu. Jadi kesel Nabi Nuh iku, wis dihujat wong akeh, gak ono sing gelem melok. Dakwah sakmono dawane bondo dhewe. Mungsune akeh, bolone mek titik. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar karena ini perintah dari Allah. Nah, makanya Nabi Nuh itu termasuk nabi yang golongan ulul azmi, orang yang sabar dalam berbagai macam ujian. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna bila wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.